Berita dan peristiwa terjadi sepanjang tahun 2021. Inilah catatan akhir tahun Pro 3 RRI dalam Kaleidoskop Olahraga 2021. Perjalanan dunia olahraga pada tahun 2021 memiliki warna tersendiri karena menjadi edisi penantian setelah beberapa event besar terpaksa harus diundur dari tahun 2020 menyusul krisis global pandemi COVID-19. Tahun ini beberapa pesta olahraga besar baik skala nasional maupun internasional akhirnya dapat dilaksanakan meski di tengah masih kuatnya pengaruh pandemi. Beberapa prestasi membanggakan atlet-atlet Indonesia pada tahun 2021 diantaranya diraih pada event Olimpiade dan Paralimpiade yang berlangsung di Tokyo. Selain raihan prestasi para atletnya, dunia olahraga Indonesia juga berhasil menjadi tuan rumah berbagai event kelas dunia seperti World Superbike di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, kejuaraan bulu tangkis Indonesia Master, Indonesia Open 2021, serta final BWF 2021 di Bali. Dan tidak lupa, kembalinya lambang supremasi bulu tangkis dunia Piala Thomas ke tanah air setelah menanti selama 19 tahun. Semua informasi tersebut akan kami hadirkan dalam Kaleidoskop Olahraga Radio Republik Indonesia. Kaleidoskop Olahraga kali ini kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City menjadi juara kasta teratas. Tendangan Mason Greenwood pada menit ke-15. Sementara Leicester berhak atas 3 poin melalui 2 gol sumbatan dari Nuno Thomas di menit ke-10 dan Charles muncul di menit ke-66. Kekalahan United membuat City yang memimpin klasemen memiliki koleksi 80 poin dari 35 pertandingan. Sementara United yang menguntit di urutan kedua mengoleksi 70 poin hasil dari 35 penampilan. Dengan 3 pertandingan tersisa, poin City dipastikan tidak terkejar United karena perolehan poin maksimal yang bisa dikumpulkan anak asuh Ole Gunnar Solskjaer itu hanya 79 poin. Dari Inggris kita terbang ke Italia. Meski kompetisi masih menyisakan 4 laga, Inter Milan resmi menyandang gelar juara Liga Italia Serie A setelah peringkat kedua Atalanta hanya mampu memetik 1 poin kala bersua Sassuolo pada laga pekan ke-34. Gelar Scudetto ini merupakan titel ke-19 yang diraih Inter dalam kurun waktu 11 tahun, sekaligus mematahkan dominasi Juventus yang menjadi penguasa Liga selama 9 musim beruntun. Di samping itu, tren positif Inter juga dibarengi oleh rentetan hasil buruk yang diraih para pesaingnya, termasuk AC Milan yang sempat merajai klasemen selama beberapa pekan. Selanjutnya kita menuju Spanyol. Kompetisi La Liga Spanyol musim 2020-2021 resmi berakhir setelah Atletico Madrid sukses menjadi juara musim ini, menyingkirkan kedua rivalnya, Real Madrid dan Barcelona. Hingga akhir kompetisi, Atletico berhasil mengoleksi 86 angka, unggul 4 poin atas pesaing terdekat sekaligus juara bertahan Real Madrid. Sementara Barcelona harus puas di urutan ketiga klasemen akhir. Liga Spanyol tahun ini juga menghadirkan kabar yang mengejutkan. Yakni ketika juru gedor Barcelona, Lionel Messi, memutuskan hengkang dari klub yang dibelanya sejak tahun 2000 untuk menjadi bagian dari klub kaya raya Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG per tanggal 10 Agustus 2021. Hal ini terpaksa dilakukan Messi karena kontraknya yang tidak diperpanjang oleh El Barca. Dari Liga Spanyol kita menuju ke kompetisi Eropa.
Pertandingan final Liga Champions musim 2020-2021 mempertemukan dua raksasa Liga Premier Inggris yaitu Manchester City melawan Chelsea di Stadion do Dragão, Portugal pada Minggu 30 Mei 2021 dini hari waktu Indonesia. Meski pertandingan berjalan sengit sejak menit pertama karena kedua tim sama-sama bermain terbuka, pada akhirnya Chelsea menjadi tim yang tersenyum usai menang tipis melalui gol Kai Havertz pada menit ke-42 usai menerima uperan Mason Mount. Kai Havertz, Champions League hero, immortality beckons if Chelsea can hold on. 3 minutes before half. Keunggulan Chelsea bertahan hingga pertandingan berakhir yang membuat mereka meraih trofi Liga Champions kedua setelah tahun 2012 silam. Kesuksesan Chelsea menandai balas dendam sempurna sang pelatih Thomas Tuchel dan bek tengah senior mereka Thiago Silva yang musim lalu gagal menjuarai Liga Champions. Pertarungan yang luar biasa dan kami berhasil menang 1-0. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Saya bahagia dapat kembali ke final untuk kedua kalinya. Tapi sebelum final kali ini, perasaan saya sangat berbeda. Seolah kami dapat merasakan gelar juara ini semakin mendekat setiap harinya. Prestasi tersebut menambah catatan Thomas Tuchel dalam sejarah sebagai pelatih pertama level klub yang berhasil membawa Chelsea memenangkan Liga Champions dan Piala Super Eropa, mengalahkan kampiun Liga Eropa musim lalu Villarreal melalui adu penalti di Windsor Park, Irlandia Utara 12 Agustus 2021. Hebatnya, dua trofi besar itu dimenangi Tuchel hanya dalam waktu 7 bulan sejak ditunjuk sebagai pelatih Chelsea. Wah. Pada tahun 1923, pada partai puncak di Stadion Gdansk, Polandia, Kamis 27 Mei 2021, anak asuh Unai Emery ini menang lewat babak adu penalti melawan Manchester United dengan skor 11-10 setelah bermain 1-1 dalam kurun waktu 120 menit. Tidak kalah bergengsi yaitu Piala Dunia Antar Klub, ketika Bayern Munchen, klub asal Jerman, berhasil mengalahkan raksasa Meksiko, Tigres UENL, yang juga merupakan jawara Liga Champions CONCACAF dengan skor tipis 1-0 pada final Piala Dunia Antar Klub FIFA 2020 di Stadion Education City, Qatar, Jumat dini hari 12 Februari 2021 waktu Indonesia Barat. Kemenangan mereka diraih berkat gol Benjamin Pavard di menit 59. Bagi Bayern, status juara dunia antar klub melengkapi catatan prestasi mereka sepanjang tahun 2020 lalu. Setelah klub itu lebih dulu mengemas 5 trofi lain, yakni Piala Super Jerman, DFB Pokal, serta Bundesliga Jerman. Tidak puas di dalam negeri, prestasi mereka beranjak menuju kancah Eropa karena berhasil meraih Liga Champions dan Piala Super Eropa. Timnas Italia berhasil menjadi juara Piala Eropa 2020 atau Euro 2021 usai mengalahkan Inggris melalui drama adu penalti pada partai final di Stadion Wembley, London, Senin 12 Juli 2021. Percaya diri karena tampil di depan pendukungnya, Inggris unggul cepat berkat gol Luke Shaw di menit kedua pertandingan. Sementara Italia yang menyajikan permainan menyerang baru mampu menyamakan kedudukan di menit ke-67 melalui Leonardo Bonucci hingga membuat skor 1-1 bagi kedua tim. Pertandingan Brasil menghadapi Argentina hadir di final Copa America 2021 di Stadion Maracanã, Rio de Janeiro, Brazil pada tanggal 11 Juli 2021. Pada pertemuan kali ini, Argentina berhasil menang dengan skor tipis 1-0 melalui gol Angel Di Maria pada menit ke-22 memanfaatkan umpan Rodrigo de Paul.
Kemenangan ini selain mengakhiri paceklik gelar Argentina selama 28 tahun, juga menjadi ujung penantian panjang Lionel Messi setelah pemain klub PSG itu akhirnya meraih gelar pertamanya bersama timnas Argentina pasca turun dalam 10 turnamen besar. Lionel Messi berhasil membawa timnas Argentina menjuarai Copa America, membuat Lionel Messi terpilih sebagai pemenang gelar bergengsi bagi pemain secara individu, yakni Ballon d'Or 2021 untuk yang ke-7 kalinya. Dalam seremoni pemberian penghargaan di Paris, striker Argentina itu mengalahkan Robert Lewandowski dan Jorginho yang berada di peringkat kedua serta ketiga. Saya menyampaikan pada Robert Lewandowski bahwa ini adalah kebanggaan untuk saya bisa bertanding dengannya. Saya pikir Anda berhak mendapatkan Ballon d'Or. Tahun lalu semua orang setuju Andalah pemenangnya. Dan saya pikir France Football harus memberi Anda Ballon d'Or karena Anda layak mendapatkannya. Dengan capaian prestasi itu, saat ini Messi merupakan pemilik gelar Ballon d'Or terbanyak, mengungguli Cristiano Ronaldo yang baru mengoleksi 5 gelar dan berada di peringkat ke-6 pada gelaran tahun ini. Lalu, apa kabar dengan sepak bola Indonesia? PT Liga Indonesia Baru atau LIB secara resmi telah mengirimkan surat kepada para peserta kompetisi sepak bola tanah air mengenai perubahan titel dan jadwal terbaru. Berdasarkan surat bernomor 394 tahun 2020, PT LIB menyatakan Shopee Liga 1 akan dilanjutkan pada bulan Februari hingga Juli 2021 dengan titel musim 2020-2021. Kepastian bergulirnya kembali kompetisi kasta teratas sepak bola tanah air ini disampaikan oleh PT LIB pada awal bulan Februari. Belasan Liga 1 Liga 2 yang rencana kita akan gelar mulai kick-off tanggal 9 Juli itu diminta untuk ditunda sampai dengan akhir Juli, semata-mata hanya untuk pertimbangan kemaslahatan masyarakat terkait dengan pandemi yang sedang melanda, bukan ada hal lain. Liga 1 Indonesia memperlakukan pertandingan dengan sistem bubble. Sistem ini mengelompokkan tim peserta menjadi beberapa grup dan masing-masing grup ditempatkan di area yang sama selama kompetisi berlangsung. Hingga kompetisi berakhir, semua kegiatan mulai dari latihan, pertandingan, dan pemenuhan kebutuhan akan dilakukan dan tersedia di dalam bubble area, termasuk tidak diperbolehkannya interaksi dengan orang lain di luar bubble area ataupun keluar dari area tersebut. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah potensi penularan wabah COVID-19 dan varian terbarunya Omicron di antara pemain, official, hingga perangkat pertandingan. Saat ini kompetisi tengah diliburkan dan akan dimulai kembali pada awal tahun mendatang dengan memasuki seri keempat di Bali yang diikuti oleh 18 klub peserta. Bayangkara FC sementara ini kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan 37 poin, diikuti Persib Bandung dengan 34 poin dan Arema FC dengan 33 poin. Masih seputar sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC membatalkan turnamen Piala Asia U19 tahun 2021 yang rencananya berlangsung di Uzbekistan pada 3 hingga 20 Maret serta Piala Asia U16 di Bahrain pada 31 Maret hingga 17 April akibat pandemi COVID-19. Seperti Piala Dunia Under-20, Piala Asia Under-19 dan Under-16 juga diundur hingga 2023 mendatang. Meski belum ada tanggal pasti, untuk kompetisi yang nantinya berganti nama menjadi Piala Asia Under-20 dan Piala Asia Under-17 2023. Dari olahraga terpopuler sepak bola, kami ajak Anda menuju kabar pesta olahraga multi-event dunia, yaitu Olimpiade. Perjuangan atlet Indonesia dalam mengukir prestasi di kancah dunia hadir dalam perhelatan Olimpiade Tokyo 2020 yang pelaksanaannya harus diundur 1 tahun karena pandemi global COVID-19. Kontingen Indonesia harus puas mengakhiri Olimpiade Tokyo 2020 di posisi ke-55 dengan meraih 1 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Medali emas Indonesia dipersembahkan oleh pebulu tangkis ganda putri Greysia Poli I dan Apriani Rahayu.
usai mengalahkan pasangan Cina dengan 2 game langsung 21-19 dan 21-15. Pendek servis kembalikan oleh Apradi ke belakang, ke tengah kembalikan oleh Apriani, bola Apriani langsung smash kembalikan oleh Jiang, masih lagi Jiang kembalikan lagi. Oh, pengembalian bola smash dilakukan oleh Ezra. Pengembalian bola dari Jivan tadi, bola keluar lapangan, saudara pendengar, di sebelah kiri permainan ganda putri Indonesia sekaligus penutup poin menjadi 21-15, saudara pendengar. Nah demikian saudara pendengar, ganda putri Indonesia pasangan Grecia Poli Apriani Rahayu, saudara pendengar, pemandangan pertandingan di game kedua ini saudara pendengar dengan 21-15. Selain emas, 1 medali perak kontingen Indonesia disumbangkan lifter putra Eko Yuli Irawan di kelas 61 kg. Sedangkan 3 medali perunggu diraih lifter putri Windy Cantika Aisyah di kelas 49 kg, lifter putra Rahmat Abdullah di kelas 73 kg, dan pebulu tangkis tunggal putra Antoni Sinisuka Ginting. Dengan finish di posisi ke-55, Indonesia gagal memperbaiki peringkat pada Olimpiade. Karena pada ajang 4 tahun sebelumnya di Rio de Janeiro tahun 2016, Indonesia mampu finish di posisi 46 dengan meraih 1 emas dan 2 perak. Juara umum Olimpiade Tokyo kali ini berhasil diraih kontingen Amerika Serikat dengan 39 emas, 41 perak, dan 33 perunggu. Diikuti Cina dengan 38 emas, 31 perak, dan 18 perunggu. Kegagalan di Olimpiade terbayarkan saat atlet difabel Indonesia berhasil mengukir prestasi bersejarah pada Paralimpiade Tokyo 2020 karena sukses membawa pulang 9 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Cabang olahraga para badminton merupakan lumbung medali bagi tim Merah Putih. Leani Ratri Oktila yang berpasangan dengan Halimatus Saadiah sukses meraih medali emas ganda putri kategori SL3 SU5. Leani kembali meraih medali emas kedua ketika berpasangan dengan Hari Susanto pada nomor ganda campuran kategori SL3 SU5. Usai pertandingan, Leani yang didampingi Hari tidak dapat menahan rasa harunya karena berhasil memberikan yang terbaik bagi tanah air tercinta. Walaupun memang organisasi tidak membubarkan kita harus medali, tapi kan sebagai atlet kan kita punya target pribadi, dan kemarin sudah selesai ya, kita merasa lega, merasa plong ya, perjuangan kita selama ini nggak sia-sia. Yang terlintas ya, saya bisa mengibarkan bendera merah putih di sana karena memang itu impian saya selama berlatih di Solo kemarin selama di Panas. Capaian prestasi itu langsung diapresiasi Presiden Joko Widodo melalui sambungan video call dari Indonesia. Saya mewakili seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia mengucapkan selamat untuk medali emas cabang para bulu tangkis, ganda putri dan juga ganda campuran. Baru saja ya, untuk Ratri dan Hari, untuk ganda campuran, ganda putri, Ratri dan Alim. Seakan belum puas memberikan kebahagiaan bagi kontingen Indonesia di Paralimpiade, Leani Ratri kembali mempersembahkan medali. Kali ini medali perak dari nomor tunggal putri SL4. Pada nomor tunggal putra para badminton kelas SU5, Deva Andri Musti berhasil meraih medali perak, sementara Suryo Nugroho dan Freddy Setiawan mempersembahkan perunggu. Selain para badminton, di cabang olahraga para powerlifting putri kelas 41 kg, Ninengah Widiasi menjadi pembuka perolehan medali Indonesia pada Paralimpiade Tokyo 2020 setelah meraih medali perak. Dari cabang olahraga para tenis meja, David Jacobs mempersembahkan medali perunggu pada nomor tunggal putra kelas TT10, dan Sabto Yogo Purnomo yang mewakili Indonesia di cabang olahraga para atletik nomor 100 meter putra kelas T37 berhasil membawa pulang medali perunggu. Semangat para atlet yang telah berjuang di Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 membuat pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meresmikan Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON setelah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo.
DBON telah memiliki landasan hukum dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 86 tahun 2021 yang intinya adalah menciptakan pembinaan atlet sejak dini dengan target prestasi di Olimpiade dan Paralimpiade mendatang. Kita tidak pernah ada desain tentang pembinaan olahraga. Prestasi-prestasi yang kita dapatkan itu muncul by accident, bukan tercetak dengan sistematis, bukan terencana, berkesinambungan. Kita adalah negara yang besar, dan ada negara yang punya sumber talenta yang luar biasa tersebar di seluruh penjuru tanah, tetapi belum termonitor dengan baik. Maka lahirlah desain besar olahraga nasional. Hingga saat ini sosialisasi program DBON masih terus digaungkan ke seluruh daerah di Indonesia. Kita menuju kabar dari cabang olahraga tenis lapangan. Petenis Rusia Daniil Medvedev membuat kejutan di US Open 2021 dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya, mengalahkan unggulan pertama asal Serbia Novak Djokovic 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam final di Arthur Ashe Stadium, New York, Senin 13 September 2021. Petenis berusia 25 tahun ini berhasil merebut gelar turnamen utama itu sejak Marat Safin menang di Australia Terbuka 2005. Seakan ingin membalas kekalahan di US Open bulan September lalu, Novak Djokovic berhasil mengalahkan Daniil Medvedev dalam laga final berdurasi 2 jam 15 menit untuk merebut gelar juara Paris Masters 2021 dengan skor 4-6, 6-3, dan 6-3 di Paris Accor Arena 7 November 2021. Ini merupakan gelar ke-6 Djokovic di ajang Paris Masters, sekaligus gelar Masters ke-37 sepanjang karirnya. Sebelum meraih Paris Masters, Djokovic juga menjabat gelar juara Wimbledon yang ke-6 miliknya dengan mengalahkan unggulan ke-7 asal Italia Matteo Berrettini 6-7 tiebreak 4, 6-4, 6-4, dan 6-3 pada 11 Juli 2021. And I have to pay a great tribute. Mereka adalah alasan saya berada di sini sekarang. Mereka membuat saya mengerti apa yang harus saya lakukan untuk bisa bermain lebih baik dan menjadi kuat secara fisik, mental, dan taktik. Ketika saya turun dari top 10 dunia, saya terus-menerus kalah dalam 3-4 tahun di turnamen yang besar. Tapi mereka selalu mendukung saya. 10 tahun terakhir ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa, dan saya tidak akan berhenti di sini. It's not stopping here. Kemenangan ini membuat Djokovic menyamai rekor Roger Federer dari Swiss dan Rafael Nadal dari Spanyol sebagai petenis dengan gelar juara Grand Slam terbanyak, yakni 20 gelar. Rangkaian laga WTA Finals 2021 yang berlangsung di Pan American Tennis Center Guadalajara, Meksiko resmi berakhir pada Kamis 18 November 2021, ditandai dengan kemenangan petenis Spanyol Barbin Muguruza atas Anett Kontaveit dari Estonia. Mantan petenis tunggal putri nomor 1 dunia itu sukses memetik kemenangan dengan skor 6-3, 7-5 dalam waktu 1 jam 38 menit. Masih dari olahraga net, perjuangan tim bulu tangkis Indonesia pasca puasa turnamen dimulai pada turnamen tertua di dunia All England 2021. Setelah mengikuti karantina di Inggris, kabar tidak mengenakan datang ke skuad tim bulu tangkis yang ternyata tidak diperbolehkan ikut serta dalam turnamen ini karena masalah non teknis, yakni berada satu pesawat dengan penumpang yang terindikasi mengidap virus COVID-19 saat terbang ke Inggris. Mendengar kabar tersebut, kemarahan dari atlet-atlet dan warga Indonesia tentu mencuat. Meski BWF telah meminta maaf, namun salah satu punggawa tim bulu tangkis Indonesia, Marcus Gideon, tidak puas dengan pernyataan tersebut. Kalau menurut saya sih harusnya masalah ini diperjelas ya, kan kita pertandingannya juga udah mulai sedikit persiapan buat Olimpik, takutnya nanti ada apa-apa di jalan, BWF lepas tangan lagi kayak gini dan tinggal kasih surat permintaan maaf aja beres gitu. Maksudnya biar ada pertanggungjawabannya gimana gitu. Kemarin kan benar-benar terlihat banget ketidakadilannya menurut saya dan menurut teman-teman semua lah.
Jadi ya harus diperjelas dan nggak segampang itu tinggal bilang saya minta maaf salah, udah beres gitu. Menanggapi kasus dipaksa mundurnya seluruh perwakilan Indonesia oleh panitia dan Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF dari ajang All England 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga dan kejadian di All England tidak terulang lagi. Seakan tidak ingin terlarut dalam kasus All England, tim bulu tangkis Indonesia terus berjuang mengharumkan nama bangsa di tengah pandemi dengan mengikuti tur Eropa. Diawali dengan turnamen bulu tangkis 2 tahunan Piala Sudirman yang berlangsung tanggal 26 September hingga 3 Oktober 2021 di Energia Arena, Kota Vantaa, Finlandia. Sayangnya, perjuangan tim bulu tangkis Indonesia hanya mampu meraih babak perempat final setelah dikalahkan Malaysia 2-3. Cina kembali mempertahankan gelar juara Piala Sudirman untuk ke-12 kalinya usai menekuk Jepang dengan skor 3-1 di laga final, sekaligus mempertegas dominasi negeri tirai bambu tersebut karena dari 10 edisi terakhir mereka berhasil menjadi juara sebanyak 8 kali.